Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191177 dari kelas 2E Penjas 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi kurikulum menurut para ahli dan menjelaskan pengertian pengelolaan atau manajemen kurikulum. Nah, yang pertama ada pengertian kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum adalah salah satu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Nah, yang selanjutnya ada kurikulum menurut para ahli. Menurut para ahli, atau yang pertama ada menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner. Nah, beliau mengartikan bahwa kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana serta terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pelajar memiliki motivasi dan minat belajar. Nah, yang selanjutnya ada menurut Inlow tahun 1966, kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya ada menurut Hilda Tabak tahun 1962. Menurut beliau, pengertian kurikulum sebagai a plan of learning yang berarti bahwa kurikulum ialah suatu yang dirancang untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rancangan untuk peserta didik. Nah, dan yang selanjutnya ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pengertian kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, yang selanjutnya ada menurut Saylor. Menurut Saylor, kurikulum adalah usaha maksimal dari sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan di dalam sekolah dan di luar situasi sekolah. Nah, begitu menurut beliau. Yang selanjutnya kita ada menurut Harsono. Nah, menurut beliau, kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pengajaran yang terancang dari Institut Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada menurut Profesor Dr. Nasution MA. Menurut beliau, kurikulum adalah sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan pembimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada menurut Profesor Dr. Haji Darkir. Menurut beliau, kurikulum adalah alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum ialah program pendidikan dan
bukan program pengajaran, sehingga program itu direncanakan dan dirancang sebagai bahan ajar dan juga pengalaman belajar. Jadi menurut beliau kurikulum itu bukan untuk program pengajaran, jadi dikhususkan untuk bagi siswa lah itunya. Nah, yang selanjutnya ada pengelolaan dan manajemen kurikulum. Langsung saja ke artinya, yaitu pengertian pengelolaan kurikulum yaitu pengelolaan pendidikan merupakan penyelenggaraan, pengadministrasian dan pengembangan program pendidikan nasional, termasuk pengabdian, peningkatan serta pengembangan sarana fisik dan persoalan pendidikan nasional. Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat memenuhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi sekolah, halaman sekolah atau di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, yang selanjutnya ada manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, kompresif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan keterlancaran tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sarana dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang lain yang telah ditetapkan. Hubungan sekolah dan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar masyarakat merasa memiliki sekolah, sehingga terbentuknya sinergik antara sekolah dengan masyarakat untuk mewujudkan program-program sekolah. Dengan demikian, keterlatihan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksud agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Prinsip dan fungsi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sarana dalam manajemen kurikulum. Yang selanjutnya ada
demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada kooperatif. Untuk melakukan hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dan berbagai pihak yang terlibat. Nah, yang selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya dan tenaga dan waktu yang relevan singkat. Yang selanjutnya ada mengerahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi atau misi dan tujuan kurikulum. Nah, ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang direncanakan, yang terlancar dan efektif. Selanjutnya ada meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra atau kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang selanjutnya ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun efektivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dalam memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dengan belajar. Yang selanjutnya ada meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pembangunan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bagian ajar atau sumber belajar. Perlu disesuaikan dengan ciri khas yang dibutuhkan pembangunan daerah setempat. Nah, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.